10 orang tewas, 100 lainnya luka-luka. Bukan di garis depan, tapi di sebuah pameran teknologi drone siang hari di Kharkiv. Dan yang bikin geger bukan cuma korbannya, tapi klaim yang menyusul setelahnya. Rusia bilang jumlahnya sebenarnya jauh lebih besar, sampai 300 orang, karena acara ini dipenuhi orang-orang penting dari industri pertahanan. Sementara itu di laut, ekspor Ukraina lumpuh setelah pelabuhan demi pelabuhan dihantam. Dan di Kaspia ada insiden yang bisa membuka front perang sama sekali baru dengan Iran. Kita bahas semuanya satu persatu. Perhatikan baik-baik. Pola serangan Ukraina sekarang bukan cuma soal jumlah drone yang bertambah, tapi soal targetnya yang makin berani. SPBU, kilang minyak, pusat logistik raksasa, bahkan sistem pertahanan udara Rusia sendiri. Seolah Kiev sedang mengirim satu pesan, tidak ada wilayah yang benar-benar di luar jangkauan. Di Belgorod, antara 19 sampai 24 Juli, sedikitnya 20 dari 71 SPBU, lebih dari seperempatnya, jadi sasaran serangan drone. Banyak terbakar. Otoritas tempat mencatat sedikitnya 3 orang tewas. Meski rekamannya beredar menunjukkan serangan tetap berlanjut, meski lokasi masih dipenuhi kendaraan sipil, memicu perdebatan sendiri. Tapi yang paling menyita perhatian terjadi sehari setelahnya, 25 Juli. Kilang minyak Antipinski di Tyumen, sekitar 2000 km dari garis depan. Salah satu serangan terdalam yang pernah dilakukan Ukraina sepanjang perang ini. Kilang berkapasitas 160.000 barel per hari itu, salah satu fasilitas energi terpenting di kawasan Ural, langsung berhenti beroperasi setelah unit pemrosesan utamanya rusak akibat kebakaran. Dan bukan cuma fasilitas energi, Ukraina juga menghantam gudang Wildberries, raksasa e-commerce yang menguasai hampir setengah pasar belanja online Rusia di Moskow, Saint Petersburg, dan Leningrad. Bukan target acak, karena gudang-gudang ini disebut pernah dipakai relawan mengirim drone dan perlengkapan ke garis depan. Sasaran berikutnya lebih jelas lagi militernya, pabrik Avitik di Kirov, produsen komponen rudal untuk sistem Tor, S-400 dan S-500. Serangan yang menewaskan 6 orang dan melukai 26 lainnya, lebih dari 1000 km di belakang garis depan. Di Crimea, drone Ukraina juga mengklaim menghantam peluncur S-300W, Buk M3, S-400, dan radar 96 L6. Rusia membalas tuduhan dengan tuduhan. Mereka menyebut Ukraina menyerang sebuah resort di Zaporizhia dan menewaskan 12 warga sipil, termasuk 4 anak-anak. Sekarang ke yang paling brutal minggu ini, dan detailnya lebih parah dari yang selama ini beredar. 24 Juli siang bolong, rudal balistik Iskander-M menghantam lapangan tembak swasta di desa Kapitanivka, distrik Bucha, Kiev Oblast. Bukan markas militer, bukan gudang senjata. Ini pameran teknologi tabrawak. Digelar Asosiasi Produsen Drone bernama Armada, atas nama Defense Demo Day. 3 rudal ditembakkan, cuma 1 yang dicegat. Korbannya 10-11 orang tewas, sekitar 100 luka-luka, plus puluhan rumah dan kendaraan di sekitarnya rusak. Kiev Oblast langsung mengumumkan hari berkabung sehari setelahnya. Tapi yang bikin geram bukan cuma serangannya, melainkan bagaimana ratusan orang bisa berkumpul di satu titik terbuka tanpa perlindungan memadai di tengah perang yang masih berlangsung. Menurut Jaksa Agung Ukraina, lebih dari 300 orang diundang ke lokasi terbuka itu. Sementara tempat perlindungan terdekat cuma seluas 34 meter persegi, sekitar 100 meter dari lokasi. Bandingkan sendiri, 300 orang, satu bangkar seluas kamar tidur. Undangan disebar 9 hari sebelum acara. Lokasi dan waktu persisnya baru diumumkan 24 jam sebelum serangan. Investigator mendapati acara ini digelar tanpa koordinasi sama sekali dengan komando militer maupun otoritas militer daerah. Ini artinya ratusan orang ditempatkan dalam bahaya nyata sejak awal, kata Jaksa Agung Ruslan Kravchenko. Ketua Armada Vasil Honcharuk langsung ditahan, bukan cuma diperiksa. Ia didakwa berdasarkan pasal 367 ayat 3 KUHP Ukraina, kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Ditahan 60 hari tanpa jaminan. Honcharuk sendiri tampil di persidangan dengan pincang, mengaku sempat kena serangan itu juga. 2 penyelidikan resmi dibuka sekaligus. 1 soal kemungkinan pelanggaran hukum perang oleh Rusia, 1 lagi soal kelalaian penyelenggara. Presiden Zelensky sendiri terang-terangan bilang, acara ini seharusnya memang tidak digelar di situ. Rusia sendiri lewat Kementerian Pertahanannya mengonfirmasi mereka memang menghantam lokasi demonstrasi drone buatan Ukraina dan asing itu. Soal jumlah korban sebenarnya versinya pecah 2. Ukraina bertahan di angka 10 hingga 11 tewas. Rusia mengklaim jauh lebih besar, sampai 300 orang, termasuk pejabat militer Ukraina, mantan anggota SBU, pakar drone, sampai warga asing yang dikaitkan dengan sektor pertahanan Polandia dan NATO. Klaim ini belum bisa diverifikasi independen sama sekali, dan justru datang dari sumber yang berpihak ke Rusia. Jadi perlu ditelan dengan hati-hati.
Yang jelas sempat muncul kekhawatiran nyata soal keselamatan dua tokoh penting pengembangan teknologi militer Ukraina, penasehat Kementerian Pertahanan Serhiy Vlad-Bezkresnov dan Lyuba Sipovich. Tanda betapa strategisnya dan betapa rentannya acara yang dihantam ini. Rusia tidak menunggu lama untuk membalas. Kalau Ukraina mengganggu Rusia jauh di belakang garis depan, Rusia balik memukul cara yang sama, menyasar infrastruktur yang menopang mesin perang Kiev. Sasaran utamanya jaringan hipermarket Epicenter-K, salah satu retail bahan bangunan terbesar Ukraina dengan puluhan gerai di seluruh negeri, di Sumy dan Kryvyi Rog. Serangan terbaru di Kryvyi Rog 26 Juli memakai drone jet, bukan drone kamikaze murah biasa, tapi drone bermesin turbojet yang jauh lebih cepat dan lebih sulit dicegah. Gudang logistiknya hancur total. Totalnya sekarang, 11 pusat perbelanjaan epicenter sudah dihantam Rusia sejak awal perang. Moskow menuduh fasilitas-fasilitas ini bukan sekedar gudang komersial biasa, tapi tempat penyimpanan drone, suku cadang, dan perlengkapan militer terselubung di balik rak-rak belanja. Sasaran berikutnya lebih terang-terangan militer, pusat perekrutan di Chernigov. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim puluhan petugas perekrutan jadi korban. Target yang makin sering dihantam karena dianggap menjadi pasokan personel bagi militer Ukraina tetap mengalir. Lalu ada satu insiden yang bikin publik geleng-geleng kepala. Di Sumy, polisi Ukraina awalnya mengunggah foto sebuah rumah diklaim sebagai bangunan sipil murni yang jadi korban serangan Rusia. Tapi unggahan itu dihapus. Setelah foto yang sudah terlanjur beredar justru memperlihatkan paket-paket berisi drone tergeletak di dalam bangunan itu. Rusia langsung memanfaatkan blunder ini untuk memperkuat narasi bahwa sebagian fasilitas sipil sudah dialihfungsikan diam-diam jadi gudang perlengkapan militer. Polanya sekarang jelas dan brutal. Bukan cuma garis depan yang jadi sasaran. Industri, logistik, pusat perekrutan, ekosistem pengembangan drone, semuanya masuk daftar target. Kedua pihak sama-sama berusaha melumpuhkan fondasi perang lawannya, bukan cuma unggul di medan tempur. Dan inilah yang bisa membuat perang ini melebar jauh lebih luas lagi. 25 Juli, drone Ukraina menghantam kapal kargo Iran di Laut Kaspia. Kapal yang menurut intelijen Ukraina dipakai mengangkut kargo militer antara Iran dan Rusia dan berstatus kena sanksi internasional. Satu pelaut tewas, satu lainnya luka. Iran murka. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyebutnya pelanggaran terang-terangan piagam PBB, bahkan menuduh serangan ini dilakukan atas perintah Israel. Iran memanggil kuasa usaha Ukraina di Teheran dan mengancam konsekuensi yang tidak terduga. Ukraina buru-buru meredakan situasi. Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha menghubungi langsung Araghchi, menegaskan langkah militer Ukraina semata untuk membela diri dari agresi Rusia dan tidak pernah dimaksudkan menargetkan kapal sipil atau masyarakat. Sementara itu, laporan intelijen Ukraina memperingatkan kemungkinan Iran melancarkan sampai 3 rudal balistik jarak menengah dari dekat Tabriz ke fasilitas militer Kiev dalam 48 jam. Meski sampai sekarang belum ada tanda serangan itu benar terjadi. Di jalur laut lain, Rusia terus menekan logistik Ukraina. Setelah berulang kali menyerang Odessa, Chornomorsk, dan Mykolaiv, serangan kini meluas ke pelabuhan-pelabuhan Delta Danube, Ismail, Reni, dan Kilia, menghantam infrastruktur pelabuhan, gudang amunisi, sampai hanggar peralatan militer. Di garis depan sendiri, Rusia terus mencatat kemajuan bertahap. Setelah menguasai sisa posisi Ukraina di Chasiv-Yar, Moskow mengklaim sudah mengendalikan penuh distrik Bakhmut. Artinya 5 dari 8 distrik administratif Donetsk kini di tangan Rusia. Jadi meski Ukraina masih sanggup menyerang jauh ke jantung Rusia, di medan tempur sesungguhnya Rusialah yang masih memegang momentum. Dan itu artinya satu hal, perang ini masih jauh dari kata selesai, bahkan berpotensi memasuki fase yang lebih luas dari yang kita duga sekarang.